Shalom saudara-saudara sekalian dimanapun kita berada. Kiranya senantiasa kita diberkati oleh Tuhan, diberikan kesehatan bagi kita semua. Apapun keadaan kita, bersyukurlah. Pada bacaan 1 Korintus 15 ayat 1-11. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang aku terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kau sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga dengan sesuai kitab suci, bahwa ia telah menampakkan dirinya kepada Kefas dan kemuliaan kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Seringkali kita merasa tidak puas dan menggerutu dengan keadaan kita saat ini. Pengalaman buruk di masa lalu terkadang terus menghantui perjalanan hidup kita. Inilah yang membuat kita tak dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Andai kata kita dapat menyadari keadaan diri sendiri, seberapa kekuatan atau kelemahan kita akan lebih cepat menerima diri kita sebagaimana adanya. Bagaimanapun keadaan kita di masa lalu, janganlah menjadi masalah yang besar yang penting adalah keadaan kita sekarang ini. Bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan Alkitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Keberadaan kita adalah karena kasih karunia Allah. Paulus tak merasa rendah diri atau menyalahkan dirinya di masa lalu. Sebaliknya, dia semakin giat bekerja buat Tuhan tanpa merasa lelah atau menggerutu, meski harus menghadapi banyak penderitaan. Paulus mengakui, "Aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku." Bagaimana kondisi hati kita saat ini? Apakah ketidakpuasan terus bergejolak? Mari belajar bersyukur. Alangkah indahnya jika kita setiap kesempatan yang ada kita pergunakan untuk melakukan semua sebagai sesuatu, karena kita sadar betapa kita dapat hidup tanpa campur tangannya.
Dengan demikian kita tak lagi memegahkan diri sendiri, melainkan memuliakan Allah karena kasih karunia-Nya. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan, sebab bukan orang yang memuji diri yang Tuhan ujian, melainkan orang yang dipuji Tuhan. 2 Korintus 10 ayat 17-18. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah.